Bismillahirrahmanirrahim. Dicontohkan, dijelaskan oleh para ulama, kana li Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala Muhammad ibn Idris, fi Ramadan, kana li Syafi'i fi Ramadan sittuna khatmah yaqra'uha fi ghairi salatin. Imam Syafi'i apabila masuk bulan Ramadan, maka dia akan menghatamkan 60 kali hatam, dan itu di luar sholat. Berarti satu hari 2 kali hatam. Semana caranya? Tidak bisa dilakukan kecuali orang yang lancar baca Quran. Kalau baca Qurannya satu-satu, kapan lancarnya? Bukan 30 juz 30. Ya. Artinya bahwa Imam Syafi'i, lo lihat bagaimana Ramadan perhatian kepada Quran kan luar biasa. Kemudian dijelaskan Imam Qatadah, yakhtimu fi kulli sab'i da'iman wa fi Ramadan fi kulli thalath wa fil ashri awakhir kulla lailatin. Imam Qatadah apabila hari-hari biasa seminggu sekali dihatamkan. Kalau masuk bulan Ramadan 3 hari sekali dihatamkan. Kalau masuk 10 akhir Ramadan setiap malam dihatamkan. Luar biasa itu. Kalau hari-hari biasa kayak sekarang seminggu sekali. Masuk awal Ramadan sampai 20 Ramadan 3 hari sekali. Kalau sudah 10 akhir Ramadan 1 hari 1 kali. Pertanyaannya, kita berapa kali? Sudah 3 Ramadan dah hatam-hatam. 3 kali Ramadan kayak Bang Thayyib tuh nih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga Kanal Aswad ibn Yazid yaqra'u fi kulli lailataini fi Ramadan thumma yakhtimuha. Al Aswad ibn Yazid, dia membaca setiap 2 malam di bulan Ramadan dihatamkan Quran. Kemudian juga Ibrahim An-Nakhai, beliau apabila masuk fil ashril awakhir, maka dia akan menghatamkan setiap malam 1 kali. Artinya bahwa salaf itu apabila masuk Ramadan perhatian mereka kepada Quran itu luar biasa gitu. Sampai dikisahkan oleh Abdul Razak, kana Sufyan al-Thawri idza dakhala Ramadan taraka jami'al ibadat wa aqbala ala qiraatil Quran. Dia tinggalkan semua ibadah yang sunnah-sunnah maksudnya, dan dia lebih fokus membaca Quran. Kemudian juga karena Malik, maksudnya Imam Malik, idza dakhala Ramadan yafirru min qiraatil hadis wa mujalasatil ilmi wa aqbala ala tilawatil Quran minal mushaf. Imam Malik itu kalau datang bulan Ramadan dia tidak mau ngajar hadis lagi. Bahkan dia liburkan semua pengajian. Dia ambil mushaf, padahal dia hafal Quran tuh Imam Malik itu, tapi tetap dia ambil mushaf dan dia fokus membaca Al-Quran. Begitulah masalah ikhwan. Maka sekali lagi sebagai persiapan kita menjelang Ramadan, dari sekarang lah. Cobalah kita biasakan ngambil Quran, walaupun 1 hari mungkin habis sholat zuhur atau asar atau maghrib atau isya atau subuh gitu ya, selembar 2 lembar jadilah. Ketika masuk Ramadan itu lidah ini sudah terbiasa dengan baca Quran, sehingga menghatamkan Quran lebih mudah ketika lidah sudah lancar membaca Quran. Apalagi Rasulullah mengatakan al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Quran, maka dia bersama para malaikat yang terbang ke sana kemari mencari orang-orang yang membaca Quran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga biasakan dari sekarang makmurkan masjid. Ini penting, memakmurkan masjid dari sekarang. Permulaan puasa itu adalah di waktu fajar shadiq, dan fajar shadiq itu masuknya waktu subuh.
Artinya jangan tinggalkan sholat subuh di luar waktunya. Karena permulaan puasa itu kan di sholat subuh kan. Terbit fajar saja azan. Karena begini ikhwan, ada sebagian kebiasaan buruk di masyarakat itu. Karena mungkin sahurnya terlalu malam. Jam 2 ada sahur dia. Obrok-obrok belum keluar dia pula ada sahur. Habis sahur baru ada obrok-obrok di luar. Gitu ya. Jadi belum dibangunkan sahur sudah sahur dia. Ada orang kayak gitu tuh. Sehingga karena sahurnya itu kemalaman, jam 1 jam 2 sudah sahur, yang lebih parah lagi sahurnya jam 10. Ya kan? Makan banyak, akhirnya ketika sahur balas. Padahal sahur itu kan waktu berkah ya. Makanya para ulama mengatakan ketika Nabi SAW disifatkan oleh Zaid tentang batas sahurnya Rasul dengan adzan subuh, apa kata Zaid? Qadra khamsina ayat, seperti orang membaca 50 ayat. Artinya Rasul itu makan sahur hampir mendekati adzan subuh. Oke lah kita buat 30 menit lah sebelum adzan antum sahur ya. Ini enggak, jam 2 antum sudah sahur, ketika sudah kenyang ngantuk pula antum kan, sehingga 15 menit 20 menit lagi sebelum adzan tidurlah kita, bangunnya ketika matahari terbit pula. Itu kan kebanyakan seperti itu. Makanya kenapa kemudian para ulama mengatakan bahwa orang yang sahur menjauhi waktu subuh maka akan menyelisih sunnah Nabi SAW dalam beberapa kondisi. Satu, maka dia akan berpuasa sebelum waktunya. Iya, dia akan berpuasa sebelum waktunya kan. Umpamanya dia sahur jam 2, jam 3 selesai sahur, tidur dia, kemudian bangun subuh, berarti dia puasa nambah jam. Harusnya dia puasa itu startnya jam 5 gitu ya. Jam 5 itu dia puasa tuh. Jam 3 dia sudah puasa. Berarti 2 jam dia nambah puasa itu. Kalau semakin ditambah jamnya, diperkirakan siangnya itu perutnya sudah kerebuk gitu sudah. Udah ngelak-ngelak saja, sudah haus saja kan. Kenapa? Lapar. Karena sudah kelamaan dia puasanya, kelamaan nambah 2 jam ya. Tapi kalau seandainya kemudian antum sahurnya umpamanya sebelum subuh itu 30 menit, ketika hampir 5 menit lagi azan antum selesai, insya Allah antum akan kuat puasanya. Kenapa? Karena memendekkan jam gitu ya ketika puasa. Nah ini satu, menyelisih sunnah karena menambah jam puasa. Yang kedua, akan memadaratkan badannya. Akan memadaratkan badannya sehingga dia akan lemas. Ketika lemas badannya karena lapar dan haus yang ia rasakan karena terlampau lamanya dia berpuasa, dan itu akan memadaratkan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan itu bukan sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi qadra khamsina ayat, seperti orang membaca Al-Quran 50 ayat, itu sunnah Nabi. Maka sahurlah mendekati subuh supaya siangnya nyaman dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, artinya bahwa permulaan puasa itu di sholat fajar. Maka jangan pernah tinggalkan di sholat fajar ini. Apalagi laki-laki ke masjid. Nabi SAW mengatakan, Bashiril masya'ina fi dhulumatin ilal masajid bin nuri tam yaumal qiyamah. Kata Rasul, habarkan gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan, maksudnya berjalan untuk melaksanakan subuh dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Ingat, Al-Quran membahasakan bukan dengan sholat fajar, tetapi dengan Quran fajar. Allah mengatakan, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Allah tidak mengatakan salat al-fajri, tapi Allah mengatakan Qur'anal fajri.
Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Kenapa? Kenapa Allah membahasakan dengan Qur'anul fajri bukan salatul fajri di sini? Karena panjangnya salat fajar itu. Nabi itu kalau salat fajar, maka paling sedikit ayat yang ia baca berapa? 100 ayat. Salat yang paling panjang dari salat 5 waktu yang disunnahkan itu salat fajar. Makanya dibahasakan dengan wa Qur'anal fajri kan? Karena bacaan Qur'annya lebih panjang dibandingkan salat-salat yang lainnya. Apalagi di salat fajar itu Allah katakan kana masyhuda, disaksikan malaikat. Jadi kalau seandainya hendak memulai aktivitas sebelum Ramadan itu, rajinkan salat fajar. Supaya nanti ketika masuk Ramadan sudah terbiasa tidak tidur di salat fajar kan itu. Karena Imam Abdul Qayyim mengatakan orang yang terbiasa tidur di waktu fajar, apalagi sampai terbit matahari, maka hilang keberkahan dalam hidupnya. Gak akan berkah hidupnya itu. Karena Rasul mengatakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku di waktu paginya. Maka jangan sampai berkah ini hilang gara-gara seseorang tertidur. Apalagi ikhwan, di sini ada 2 waktu doa yang mustajab. Pertama waktu sahur sepertiga malam akhir, yang kedua selepas sholat subuh. Itu 2 waktu mustajab loh itu. Makanya para ulama mengatakan Ramadan itu jangan tinggalkan tiga waktu berdoa. Jangan tinggalkan 3 waktu berdoa. Pertama, menjelang berbuka. Itu waktu mustajab. Kebiasaan para ulama, apabila 10 menit sebelum buka itu, maka mereka akan mengangkat kedua tangan ke langit dan mengatakan, ya Allah bebaskan aku dari neraka, bebaskan keluargaku dari neraka, bebaskan anak-anakku dari neraka, bebaskan orang tuaku dari neraka. Itulah kebiasaan para ulama. Kenapa? Karena Rasul yang mengatakan lillahi utaqa'u minan nar. Setiap bulan Ramadan itu Allah memerdekakan hamba-hamba Allah dari api neraka. Setiap hari Allah merdekakan hamba-hamba Allah yang berpuasa itu di bulan Ramadan setiap hari. Dan itu waktunya kapan? Menjelang berbuka. Jadi Allah memerdekakan hamba-hambanya dari neraka itu waktunya menjelang berbuka. Disitulah kita berdoa kepada Allah, ya Allah bebaskan aku, istriku, suamiku, anakku, orang tuaku, orang-orang yang kucintai dari neraka. Begitu doanya. Karena itu waktu kita dibebaskan dari api neraka. Sekarang tidak. Bukan itu yang kita doa. Kenapa? Karena kita sibuk ada di pasar kaget masalahnya. Ngabuburit. Kalau Ramadan di Batam, di pasar di mana-mana ya. Di sana ada, apalagi dari Nagoya sini, masya Allah gitu ya. Jadi maghrib di jalan, ya, nggak sempet doa, kan? Ya lama. Ini apanya ini? Ini giliran ya. Oke, apalah, dengerin aja. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya bahwa jangan sampai meninggalkan doa sebelum berbuka. Minimalnya 5 menit lah sebelum berbuka kan. Saya kira nggak sulit kan gitu ya. 5 menit sebelum berbuka kita menengadahkan tangan meminta supaya kita dimerdekakan dari api neraka itu nggak sulit itu. Cuman masalahnya karena ada sebagian orang-orang awam itu mereka tidak paham tentang kewajiban sholat. Mereka lebih mementingkan puasa. Kan ada orang yang tidak sholat tapi puasa kan. Sehingga menjelang berbuka itu memang telinganya dipekak-pekakkan ke azan memang. Gitu kan? Kapan azan gitu. Bagus sih di situnya, tapi bukan untuk sholat. Untuk buka kan begitu ya. Sehingga kadang-kadang buka radio Hangkong nggak azan-azan, buka pula radio di Jakarta. Di sana nggak cepet azannya kan itu ya. Lah ini kan repot, atau ambil remote TV ya kan, mana channelnya yang paling cepat azannya. Ini repot lagi kan itu. Nah ini kan masalah yang seperti ini.
Harusnya di situ tempat berdoa. Ya, dan juga gimana orang ya, kok sholat tidak dilakukan tapi puasa pula dirajinkan. Berarti kan tidak paham bahwa sholat itu yang menentukan baik buruknya puasa kan itu. Dia nggak paham. Ya, aneh gitu ya. Orang lebih mendahulukan puasa tapi sholat ditinggalkan. Bahkan yang lebih aneh lagi, gini nih. Sudah tidak sholat wajib, tapi dia puasa, alasannya, Ustadz, saya ini seumur-umur gak pernah sholat, masa gak puasa ya? Jangan gitulah, jangan banyak kali dosa saya itu katanya. Gitu ya. Ada orang yang gitu kan itu. Ada lagi yang lebih nyunah lagi. Lebih nyunah itu maksudnya gini, kalau sudah menjelang berbuka nih, dia tanya korma. Tanya korma kan, korma mana ini, korma mana katanya kan gitu. Untuk apa? Ini kan sunnah Nabi loh itu. Masih ingat dia sama sunnah Nabi itu, masih dia ingat kan, masih beli korma. Lah sunnah Nabi diingat, kewajiban Allah nggak diingat itu. Kan bahaya orang kayak gini nih. Nah jadi ini yang pertama. Yang kedua, sepertiga malam akhir. Sepertiga malam akhir itu ikhwan, semua kaum muslimin yang berpuasa pasti bangun. Kalau sekarang kita ingin mendapatkan keutamaan sepertiga malam akhir itu sulit. Maksudnya untuk bangun itu sulit. Sulit sekali kan. Antum kalau bangun sepertiga malam itu Masya Allah sulit sekali. Kecuali antum bangun karena sakit perut atau karena ingin kencing gitu ya. Itu pun lewat saja. Habis itu ya balik lagi ke ranjang gitu ya. Tetapi kalau bulan Ramadan untuk bangun di sepertiga malam akhir itu sangat mudah. Kenapa? Walaupun tidak bangun pasti antum dibangunkan. Tidak dibangunkan istri, ya dibangunkan obrok-obrok di luar itu. Nggak dibangunkan obrok-obrok, masjid sudah teriak-teriak sahur-sahur. Artinya bahwa seolah-olah Ramadan ini betul-betul memaksa kita untuk bangun di sepertiga malam akhir. Dipaksa kita ini, ya. Walaupun kita ini tidak pasang alarm, tetap juga bangun. Ya. Kemudian kalau sudah terbiasa setiap hari nggak ada obrok-obrok pun kita bangun. Artinya bahwa ini nikmat kita dibangunkan di sepertiga malam akhir. Karena setiap orang yang berpuasa pasti bangun di sepertiga malam akhir untuk sahur. Itu waktu mustajab doa, ikhwan. Sepertiga malam akhir itu mustajab doa. Allah turun dan mengatakan, siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ku kasih, siapa yang minta ampun ku ampuni, kan begitu. Nah, itu kesempatan. Kalau kita hari-hari biasa bangun sepertiga malam, mana bisa bangun kita? Artinya bahwa sebagaimana kita berikan kesempatan sebelum berbuka 5 menit, maka berikan juga 5 menit sebelum sahur. Sebalah 5 menit sebelum sahur kita berdoa kepada Allah. Itu mustajab, itu waktu mustajab. Jangan tinggalkan. Karena itu sepertiga malam akhir masuknya. Kemudian yang ketiga selepas subuh. Selepas subuh sebelum terbit matahari itu mustajab doa itu. Bahkan disebut waktu berkah namanya. Itulah waktu berkah. Rahasia kehidupan kita satu hari itu ditentukan di waktu fajar itu. Selepas subuh sampai terbit matahari itu menentukan nasib kita satu hari itu. Itulah minta berdoa kepada Allah di situ. Karena umumnya, oke lah orang-orang yang rajin sholat subuh gitu ya di masyarakat gitu. Ketika mereka habis sholat subuh, bukannya mereka membuka pintu, membuka jendela biar ada angin sobak masuk ke rumah, itu malah gordennya malah ditutup lagi. Sudah gordennya warna hitam gitu, listrik dimatikan, jadi jam 12 malam lagi lah kan itu. Jadi memang gak pernah kita ini mau menjadikan waktu berkah ini, kan ada angin berkah ikhwan. Rasul mengatakan nusirtu bis sabah wa uhlikatil adu biddabur. Aku ditolong dengan angin soba. Angin soba itu angin pagi. Dan kaum Ad itu dihancurkan dengan angin sore. Makanya kenapa wanita-wanita di zaman Nabi SAW ternukilkan kepada kita mereka sholat subuh berjamaah. Dan tidak ternukilkan wanita-wanita di zaman Rasul sholat berjamaah duhur, asar, maghrib, isya, tidak. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang wanita-wanita di zaman Rasul sholat berjamaah ke masjid itu di subuh. Kenapa? Kenapa memilih sholat subuh mereka berjamaah di belakang Nabi? Karena di situ ada riyadhah, ada olahraga. Dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah itu jalan kaki. Itu olahraga karena di situ ada angin soba, angin yang membawa kemenangan bagi kaum muslimin, gitu maksudnya ya.
Makanya kenapa para ulama menyunahkan, menyarankan kalau antum pulang habis sholat subuh itu buka jendela, buka pintu biar angin itu masuk. Kecuali kalau hujan lain kan. Kalau waktunya bagus, cuaca bagus, apa salahnya dibuka jendela? Biar masuk sirkulasi. Itu angin sobak tuh namanya. Itu angin pembawa kemenangan di zaman Rasul. Apalagi kalau antum tidak pulang ke rumah. Kata Nabi SAW, siapa yang sholat subuh jamaah tidak beranjak dari tempatnya, baca Quran, berzikir sampai syuruk, kemudian antum sholat 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan haji dan umroh secara sempurna kan itu. Secara sempurna. Mikirlah antum mau haji harus nabung dulu. Ya, kadang di antara kita hanya kepengen saja tapi tidak haji-haji. Tapi kita bisa mengambil pahala haji dengan cara duduk di Masjid Al-Fajri habis subuh sampai terbit matahari. Bukan numpang tidur habis subuh ya. Bukan, maksudnya habis subuh ya zikir sampai syuruk kan itu ya. Pulang antum sudah dapat pahala haji. Tetapi maksudnya bukan menggugurkan ibadah haji. Maksudnya dapat pahala haji. Jangan pulang ngaku-ngaku sudah haji. Kan itu. Saya sudah haji Ustaz, di mana? Di Masjid Al-Fajri. Jadi bukan begitu. Artinya ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya bahwa jangan tinggalkan sholat subuh karena ini akan mempengaruhi Ramadan. Itu setatnya subuh itu adalah setat puasa. Harusnya disinilah permulaan kita beramal saleh. Karena orang yang berpuasa itu mudah untuk melaksanakan ketaatan dan menjauhi larangan. Kenapa? Hawa nafsunya sedang ditekan dengan puasanya. Gitu ya. Jadi dibiasakan dari sekarang sholat subuh berjamaah, makmurkan masjid supaya ketika masuk Ramadan sudah terbiasa. Kemudian juga niatkan kuat bahwa kita akan beribadah di bulan Ramadan. Ini penting ikhwan, niat ini. Antum sudah punya cita-cita dari sekarang gitu ya. Saya kalau Ramadan insya Allah saya akan taraweh, baca Quran, saya akan seminggu sekali hatamkan. Saya akan berusaha untuk berzikir. Pokoknya antum harus ada niat dari sekarang nih. Sudah dicita-citakan tuh, wah Ramadan nih hari ini harus spesial daripada Ramadan tahun kemarin. Saya mau itikaf di Al-Fajri. Dulu nggak pernah itikaf, saya ingin itikaf lah sekarang. Kan itu ya. Dulu saya malas-malasan tarawih, sekarang saya tidak akan malas-malasan lagi. Sayang saya sudah tua, sudah begini ya gitu. Harus ada cita-cita. Kenapa demikian? Kalau seandainya Allah takdirkan ya. Anda nggak mendoakan antum mati. Tetapi kalau Allah takdirkan, rupanya 2 hari sebelum Ramadan mati pula antum kena corona. Ya kan? Niat antum sudah sampai ke Ramadan. Itu maksudnya ya. Niat kita lah sudah sampai di Ramadan. Kalaupun Allah takdirkan kita mati. Dari sini Nabi SAW mengatakan, "Man hamma bi hasanatin falam ya'malha, katabalahu hasanatan." Barang siapa yang bercita-cita, ada niat untuk melakukan kebaikan, tapi dia tidak sempat mengamalkannya. Entah karena uzur, entah karena meninggal, entah karena apa kan itu ya. Intinya hanya ada niat baik tetapi tidak kesampaian kebaikan itu. Maka Rasul mengatakan, kutibat lahu hasanatun, tetap dicatat satu kebaikan kepada dia. Artinya kalau antum niat, saya ingin Ramadan ini saya ingin perbaiki tarawih saya, berarti antum sudah dapat satu kebaikan tarawih. Antum niat lagi, pokoknya Ramadan ini anak mau hatamkan Quran, berarti seolah-olah antum akan dapat pahala menghatamkan Quran. Ramadan ini saya ingin menyantuni anak yatim, seolah-olah antum beri sedekah anak yatim. Seperti itu maksudnya. Karena amalan yang paling ringan tetapi berpahala besar adalah niat. Niat itu mengecilkan yang besar. Contoh begini, tetangga haji karena dia kaya, kita mau haji tidak bisa. Kemudian dalam hati kita, ya Allah, kalau seandainya aku seperti dia, aku pun akan haji kayak dia. Maka antum dan dia sama pahalanya, kata Rasul. Sama pahalanya kan? Padahal kita nggak haji, dia yang haji kan? Tapi pahala kita dengan dia sama saja. Kenapa bisa? Itulah niat yang menjadikan perkara kecil jadi besar. Maka penting seseorang itu berniat, mengazamkan niat di bulan Ramadan ini harus lebih baik dibandingkan tahun kemarin. Karena ada hadis qudsi juga dijelaskan,
Annallaha amara al-malaikata al-hafadhata bi kitabatil hasanati was sayyi'at lil 'abdi liyujaziyahu bihima fi daril akhirah. Sesungguhnya Allah akan perintahkan kepada para malaikat hafadhah untuk mencatat setiap kebaikan dan keburukan kepada hambanya untuk dibalas kelak pada hari kiamat. Artinya kebaikan dan keburukan tetap akan dibalas. Maka jangan berniat jelek di bulan Ramadan. Kesempatan Ramadan ini kan kerja kurang. Saya banyak istirahat lah kan. Banyak istirahat. Niatnya untuk banyak istirahat pula dia. Bukannya niatnya untuk banyak ibadah, untuk banyak istirahat. Kesempatan Ramadan banyak istirahat nih katanya. Ini sudah niatnya udah nggak bagus gitu ya. Maka yang terakhir, ini yang paling penting juga, letakkan seorang muslim itu harus mentartib acara, ikhwan. Antum lihat kalau ada sebuah acara, kan nanti ini kan ada acara di sini kan, itu kan ada protokolernya kan ya, mulai disambutan, siapa yang layak jadi sambutan kan itu ya, RT, RW, lurah, camat, itu gimana coba nyusun acara itu, sehingga ketika acara itu tersusun dengan rapi, hasilnya juga bagus. Ya. Hasilnya itu bukan seremonial saja, memang betul-betul ada hasilnya, nampak wah. Sebuah acara itu kalau tertib ikhwan, itu jadi wah walaupun acara sederhana. Contoh rapat kecil-kecilan, kalau ada moderatornya, ada sambutannya dulu, kan kayaknya resmi, padahal cuma 3 orang aja. artinya kan acara sederhana itu kayaknya resmi jadinya kan. Lah cobalah kita di bulan Ramadan, kenapa dalam dunia kita bisa membuat acara dengan tartib gitu ya, ini kursi wali kota, ini kursi ini, setelah akhir antum pula paling belakang. Intinya bahwa di sini kenapa Ramadan kita tidak bisa membuat aturan seperti itu ya, ditartibkanlah umpamanya, pokoknya dalam 1 minggu kalau baca Quran saya harus sekian lembar, gitu. Jadi dari sekarang itu kita sudah punya jadwal tuh. Nanti dari jam sekian ke jam sekian saya akan begini, dari jam sekian ke jam sekian saya akan begitu, dari jam sekian akan begini dan begitu. Jadi cobalah tartib dari sekarang gitu ya. Itu yang wasiatkan kepada kita oleh para ulama tentang wasiat-wasiat menjelang Ramadan. Banyak hukum-hukum di bulan Ramadan, insyaallah kita akan lanjutkan di minggu depan ya, tentang fikih Ramadan. Untuk sebagai bekal kita, karena bagaimanapun ilmu itu penting seseorang itu sebelum beramal dan berkata-kata. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam tahdiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, biasa kita mengaji di Batu Besar, sekarang pindah ke Batam Center, alhamdulillah. Dan pembahasan di